Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semua, salam jumpa, salam sang penebus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama kami dalam Katekese Bale-Bale Tuhan. Saya Frater Aris dan Frater Akri. Pada kesempatan ini kita masuk pada poin yang kedua dari tema besar mengenai berkurban. Poin yang kita akan dalami pada saat ini adalah bermawas diri dan memaknai kebebasan. Ada dua bacaan yang akan kita renungkan pada katekese kali ini, yakni dari Filipi dan dari Injil Lukas. Konteks yang mau kita lihat yakni soal bagaimana Paulus mengatakan tentang bermegah, dan juga dalam Injil kita mendengar tentang satu orang yang bertobat. Apa hubungannya dengan mawas diri dan memaknai kebebasan ini? Inilah yang nanti akan dibahas, yang di-sharingkan oleh Frater Akri dalam kesempatan selanjutnya. Untuk itu, sebelum memulai katekese kita, marilah kita mengawali dengan lagu pembuka dan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala rahmat yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Khususnya kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk melaksanakan katekese pada kesempatan ini. Berkatilah kami yang terlibat di dalamnya, agar semua boleh berjalan dengan lancar dan boleh memberi kami pengalaman baru untuk melanjutkan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Doa-doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada kesempatan katekis ini, tema yang kita renungkan adalah mawas diri dan memaknai kebebasan. Nah, kita bisa melihat kisah dalam jemaat di Filipi. Bagaimana Paulus menegaskan tentang hukum Taurat, yaitu Paulus menekankan bahwa orang harus bermegah di dalam Kristus, bukan kepada hal-hal lahiriah. Dalam Filipi bab 3 ayat 3. Inilah teguran Paulus yang sangat keras kepada jemaat di Filipi. Dengan latar budaya Romawi yang sangat kuat, jemaat di Filipi cenderung untuk mencari kemegahan diri dalam hal-hal lahiriah dan hal-hal rohani. Nah, selain itu, dalam kedekatan dengan jemaat, Paulus juga berbicara tentang godaan untuk mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Oleh karena itu, Paulus menasihati jemaatnya untuk menjadi rendah hati dan memperhatikan kepentingan terhadap sesama. Model yang disarankan oleh Paulus adalah model hidup Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Secara praktis, bermegah dan bersandar di dalam Taurat itu berarti menaruh kepercayaan kepada kekuatan manusia belaka atau kepada keinginan daging. Dalam hal ini adalah keinginan-keinginan duniawi, dan mendirikan kebenaran atas pribadi sendiri, atau dengan kata lain, masih menaruh ego dalam diri sendiri. Sikap dan tindakan ini yaitu yang masih terjadi dalam situasi jemaat di Filipi. Oleh karena itu, teguran keras Paulus agar jemaat Filipi menghindarkan diri untuk bermegah dalam hal-hal lahiriah dan hal-hal rohani. Nah, dalam konteks kita sekarang ini, kebanggaan lahiriah seperti materi, kedudukan, jabatan, atau apapun itu, menurut saya kebanggaan lahiriah semacam ini merupakan model hukum Taurat di zaman ini. Hal inilah akan selalu menjerumuskan kita pada hidup akan sikap tidak puas dalam pribadi kita, bahwa kita sudah memiliki ini tapi belum puas dengan apa yang kita miliki. Atau contoh lain, kita masih merasa risih dan mementingkan ego kita atau sikap-sikap yang tidak wajar yang kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disinilah bagaimana sikap mawas diri, yaitu bagaimana kita harus mengintrospeksi diri dengan sikap kerendahan hati
bagaimana kita mau berkorban dengan tidak bermegang pada hal-hal lahiriah atau hal-hal profan. Ya, karena situasi yang kita alami saat ini adalah kepentingan materi, kedudukan, jabatan. Terkadang kepentingan ini yang kita hidupi dalam kepribadian kita, lalu imbasnya bahwa terkena pada orang lain. Inilah bagaimana model hukum Taurat di zaman ini yang kita tanamkan dalam pribadi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Nah, dalam Injil Lukas, bagaimana Lukas menampilkan gambaran orang berdosa yang mau bertobat. Contohnya pada ayat 7 yang berbunyi demikian. Demikian juga orang sukacita di surga karena satu orang berdosa yang mau bertobat. Saya membaca Injil, pada kata-kata ini saya teringat akan satu quote yang pernah saya baca, yaitu semua orang berdosa tapi berbeda dalam memilih. Nah, berbeda dalam memilih inilah terkadang lebih cenderung kita semakin untuk berdosa, atau kita semakin berdosa, yaitu dengan bermegang dalam hal-hal lahiriah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dosa atau kesalahan yang kita lakukan dari sisi kebebasan kita dalam memilih. Hal ini kecenderungan kita untuk memilih kenikmatan daripada kebebasan itu. Kebebasan ini memampukan kita untuk memilih dan memaknai hidup secara positif atau negatif. Kebebasan yang digunakan secara positif membawa kita kepada suatu kebahagiaan. Namun bila diisi secara negatif, dapat mendatangkan sebuah kehancuran. Nah, disinilah letak kelemahan kita yang sering kita lakukan dalam kepribadian kita, atau kelemahan yang sulit teratasi. Pada tindakan inilah bagaimana sebuah pengorbanan itu harus kita lakukan dengan mengatasi kelemahan yang ada dalam pribadi kita, yaitu dalam menempatkan diri dengan situasi yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, godaan dunia akan selalu menggoda iman kita. Keyakinan dan keteguhan akan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus menjadi dasar dan kekuatan hidup kita. Dasar kekuatan ini hendaknya mendorong kita untuk rela mengorbankan keinginan akan hal-hal yang lahiriah. Tuhan akan senantiasa bersama kita. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Tuhan akan selalu merangkul kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, sikap mawas diri dan memaknai kebebasan menjadi pancaran pribadi untuk selalu menaruh pada hal-hal positif atas diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bermegah dalam Kristus agar segala kebaikan tercurah dalam kehidupan kita dan terhadap sesama yang kita jumpai. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengar sharing atau renungan atau apa yang disampaikan oleh Frater Akri. Ya, kita sudah diperkaya dengan pengalaman baru, dengan pandangan-pandangan baru tentang pengalaman hidup kita, lebih khususnya pendalaman tentang tema tadi, mawas diri dan juga memaknai kebebasan. Ya, hendaknya apa yang kita dapat, yang kita peroleh pada katekesi kali ini, ya boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup katekesi kita, marilah kita akhiri dengan doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih katekesi kami telah berlangsung dan sekarang kami hendak melanjutkan aktivitas-aktivitas kami yang masih tersisa pada hari ini.
Berkatilah kami selalu, tuntunlah kami. Semoga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.